Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati, mengurapi kami Tuhan sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Kudus. Terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perikop Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ya, kisah ini saya ambil dari Matius 8 ayat 14 sampai 17. Ya, sebelum saya membahasnya, mari kita sama-sama membaca. Kita perhatikan ayat firman Tuhan di dalam Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Matius 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ya, ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, sebelum saya membahasnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu situasi, kondisi saat peristiwa ini terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, pada masa itu, ya, orang Yahudi itu hidup dalam penjajahan Romawi. Dan mereka mengalami yang namanya penindasan serta diskriminasi dari penguasa Romawi, ya. Dan diskriminasi atau penindasan ini sangat berat, ya. Dan mereka hidup juga begitu berat. Mereka hidup begitu miskin dan sulit mencari pekerjaan. Selain itu, mereka juga menghadapi, ya, tantangan dari dalam. Jadi dalam orang Yahudi sendiri ada tantangannya, ya, yaitu perselisihan di antara kelompok-kelompok keagamaan, ya, yang membingungkan masyarakat Yahudi. Kenapa? Karena secara keagamaan orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan dan penderitaan. Mesias akan menjadi raja yang adil dan bijaksana dan akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa Israel. Hal ini ditunggu-tunggu karena mereka merasa sudah tidak kuat menahan beban yang begitu berat di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika seseorang mengalami penderitaan yang sangat berat secara psikis, ya, mental dan juga jasmani, maka orang itu biasanya akan menjadi stres. Nah, lalu depresi. Nah, makin lama ketika depresi itu berkepanjangan dan semakin berat, maka seseorang akan menjadi gila. Ya, kalau istilah masa kini adalah ODGJ, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Orang dengan gangguan jiwa. Dan biasanya ketika seseorang telah menjadi gila, roh jahat akan mudah masuk ke dalam jiwa mereka atau jiwa seseorang. Sehingga keadaan orang tersebut akan menjadi semakin berat, ya, dan semakin sulit untuk disembuhkan. Salah satu contohnya kalau kita lihat adalah peristiwa bahwa Yesus mengusir roh jahat di Gerasa, ya, bahwa selain dirasuk oleh roh jahat, ya, orang ini juga tidak waras. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, ya, yang kita ambil dalam Markus 5 ayat 15. Nah, ironisnya pada masa pelayanan Tuhan Yesus, ya, ada begitu banyak orang yang mengalami depresi berat hingga gila dan dirasuk oleh roh jahat. Jadi Bapak Ibu, inilah situasi dan kondisi pada masa itu. Dan ini sebuah kondisi masyarakat yang begitu memprihatinkan, yang begitu menyedihkan. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus tiba di rumahnya Petrus, ternyata ibu mertuanya sedang sakit demam. Ya.
tentu ini bukanlah demam biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena ibu mertua Petrus sakit demam dan hanya bisa berbaring saja tanpa bisa bangkit untuk menyambut Yesus. Kondisi demam ini tentu sangat tinggi, sehingga membuat ibu mertua Petrus begitu kesakitan atau bahkan mungkin saja tidak sadarkan diri karena demam yang sangat tinggi ini. Kata demam pada ayat ini ya, kalau diambil dari bahasa aslinya yaitu purezo. Ya, purezo yang artinya terbakar oleh api. Demam ya, atau dari kata purezo yang artinya terbakar oleh api. Kenapa? Oleh karena ini bukanlah demam biasa Bapak Ibu Saudara. Ini kalau demam yang biasa kalau diukur oleh termometer ya, mungkin hanya angka 38 atau 39 derajat Celcius. Ini ada demam yang sangat tinggi dan bisa jadi demamnya ya lebih tinggi mungkin dari sekitar 41 derajat Celcius atau lebih mungkin, yang membuatnya tidak sadarkan diri dan hampir meninggal. Nah, ketika Tuhan Yesus datang dan melihat ibu mertua Petrus yang berbaring karena demam, maka Tuhan Yesus memegang tangannya. Dan ajaibnya seketika itu juga lenyaplah demam. Luar biasa. Peristiwa ini sungguh menakjubkan. Kenapa? Karena demam yang dialaminya dapat segera hilang hanya dalam hitungan detik atau menit. Pada masa sekarang, di mana ilmu kedokteran yang sudah begitu luar biasa pun tidak ada obat yang bisa menurunkan panas dari demam yang sangat tinggi menjadi normal dalam hitungan detik atau menit. Bapak Ibu Saudara, ya, seseorang yang terkena demam berarti ada bakteri, berarti ada virus yang menyerang kekebalan tubuhnya, dan kemudian di dalam tubuhnya terjadilah peperangan antara sel darah putih dengan kuman yang ada dalam tubuh. Ya. Obat dokter yang canggih akan membantu meningkatkan imunitas tubuh, ya, dan juga membunuh bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh. Ini membutuhkan waktu dan juga waktunya juga bukan dalam hitungan detik ataupun dalam hitungan menit, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, peristiwa ini adalah peristiwa mujizat yang luar biasa dan tentunya di luar nalar para tabib atau para dokter pada saat itu. Menariknya Bapak Ibu Saudaraku, ketika ibu mertua Petrus telah sembuh dalam sekejap, maka apa yang dilakukan? Ibu mertua Petrus ini langsung melayani Tuhan Yesus. Wow. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa ibu mertua Petrus yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak perlu menunggu lama ataupun mengambil waktu untuk istirahat, ya, karena baru saja sembuh dari sakit. Namun ibu mertua Petrus langsung bangkit dari tempatnya, berbaring, ya, dan langsung melayani Tuhan Yesus. Ibu mertua Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, tahu cara berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ibu mertua Petrus tahu cara bersyukur karena telah diberikan kesempatan hidup kembali. Karena itulah pada kesempatan ini, ya, pada kesempatan kedua ini, ibu Petrus ini tidak menyia-nyiakan, ya, dengan berbagai macam alasan. Ia bangkit dan langsung melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan terkasih, semoga sisi di mana berada. Ironis, banyak orang Kristen yang telah mengalami pertolongan Tuhan, telah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, namun tidak ingat dan bahkan melupakan pertolongan Tuhan. Mereka kembali kepada kesibukannya bekerja dan melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau jujur sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Semua kita tentunya pernah diberikan jalan keluar dari masalah secara ajaib. Amin. Ya. Atau semua kita pernah mendapatkan pertolongan di dalam pekerjaan, mendapatkan pertolongan di dalam rumah tangga, mendapatkan pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ironisnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak lagi menganggap hal-hal ajaib itu datang dari Tuhan.
melainkan itu dianggap sebagai peristiwa yang normal-normal saja terjadi. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak orang Kristen yang tidak bersyukur kepada Tuhan, dan lebih ironisnya bahwa mereka tidak menyadari. Lebih ironisnya bahwa mereka tidak pernah membuka mata hati mereka bahwa mereka yang mereka alami adalah pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, di sini kita harus belajar, ya, bahwa pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuknya, haruslah kita syukur dan kita balas kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan dari pertolongan Tuhan untuk melayani Dia, apapun bentuk pelayanan. Katakan amin. Ya. Kemudian kita teruskan di ayat yang ke-16, dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Nah, dari ayat ini ternyata dapat kita ketahui bahwa ada begitu banyak orang yang kerasukan setan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita melihat situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu dengan beban hidup yang begitu berat, ya, karena penjajahan Romawi, maka dapat disimpulkan bahwa orang banyak yang kerasukan setan ini pada awalnya adalah karena depresi yang berkepanjangan. Jiwa orang yang depresi, ya, merupakan tempat yang sangat disukai oleh iblis. Karena itulah iblis akan masuk ke dalam jiwa dan pikiran orang yang stres, Bapak Ibu Saudara. Iblis akan masuk ke dalam jiwa dan pikiran orang yang depresi, sehingga membuat orang itu tidak waras atau ODGJ tadi. Di sini kita belajar agar kita tidak membiarkan diri kita, ya, masuk larut di dalam masalah yang begitu berat dan membiarkan diri kita dalam kondisi yang putus asa. Katakan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita mengalami yang namanya pencobaan hidup yang melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Bila Tuhan Yesus tidak memberikan pertolongan yang melebihi kekuatan kita, lalu mengapa banyak orang yang kemudian stres dan menjadi tidak waras? Paling tidak ada dua hal, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Mengapa banyak orang mengalami gangguan jiwa? Yang pertama, karena mereka tidak percaya bahwa Allah pasti memberikan mereka jalan keluar pada waktu yang tepat. Ada banyak orang, ya, yang ingin jalan keluar yang cepat. Ada banyak orang yang ingin jalan keluar yang instan dan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ketika jalan keluar itu tampak begitu lambat, ya, ketika jalan keluar itu tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka marah, maka mereka kecewa kepada Tuhan. Hal inilah yang kemudian membuat mereka semakin stres dan depresi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita, orang percaya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada? Apakah kita adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah pasti memberikan jalan keluar kepada kita? Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa orang mengalami gangguan jiwa? Yang kedua adalah mereka mengasihani diri mereka sendiri. Mengasihani diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, arti dari mengasihani diri sendiri adalah tindakan yang tanpa sadar kita lakukan yang membuat diri kita terlibat sangat menderita atau perlu mendapat perhatian dari orang lain. Kita perlu dikasihani dan juga kita menjadi seorang yang paling menderita, sehingga membutuhkan simpati,
ya, dan perhatian dari orang lain. Ini namanya mengasihani diri sendiri. Ketika dia tidak mendapatkan perhatian dari orang lain, padahal ia sudah berusaha mencari perhatian, ya, dengan membuat dirinya tampak begitu menderita, maka ia akan sangat kecewa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian pikirannya kecewa, pikiran yang rapuh, ya, rentan. Nah, ini masuk stres dan depresi. Kemudian ini menjadi yang namanya ODGJ atau gangguan jiwa. Jadi bisa dibayangkan, ya, bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada malam itu adalah orang-orang yang sangat banyak, dan mereka adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini tentu sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara, karena orang-orang demikian adalah orang-orang yang tidak mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Tidak percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan tidak percaya bahwa Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Banyak orang menjadi stres dan depresi karena juga mereka tidak mau menerima nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mau mendengar apa yang mereka ingin dengar. Mereka hanya ingin mendengar bahwa diri mereka perlu dikasihani dan mendapatkan perhatian. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi di mana berada, sebagai anak-anak Tuhan, ayo, kita tidak boleh mengasihani diri sendiri. Katakan amin. Perlu diketahui ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mengasihani diri sendiri itu berbeda dengan mengasihi diri kita sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Contoh, ya, kalau kita bicara mengasihi diri sendiri, contohnya adalah kita menjaga pola makanan. Tidak makan makanan yang tidak sehat, tidak kebut-kebutan di jalan, misalnya ya, berhati-hati di jalan raya, ya. Atau misalnya tidak hutang pada pinjol gitu ya, karena akan menghancurkan diri sendiri karena kasusnya udah banyak gitu ya. Dan masih banyak contoh lain. Jadi perlu kita ketahui bahwa mengasihani diri sendiri berbeda dengan mengasihi diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu tidak benar, katakan amin. Sementara yang benar adalah kita harus mengasihi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita mengasihi diri kita sendiri dan kita harus menjaganya karena kita mengasihi. Dasar kita mengasihi diri kita sendiri adalah karena kita ditebus oleh Yesus Kristus. Ini dua hal yang berbeda. Mengasihani diri sendiri dan mengasihi diri sendiri. Cara Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih dapat menangkap poin ini. Ya, baik. Kini kita kembali ke peristiwa di rumah ibu mertua Petrus. Ketika orang banyak yang kerasukan setan datang kepada Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus hanya mengucapkan satu kata saja. Dan bukan kata-kata yang begitu banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita melihat ya, bahwa Tuhan Yesus melakukan ini dengan kuasa yang nyata. Dan roh jahat itu tunduk pada Yesus. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia adalah Allah yang sama di masa lalu, masa sekarang, bahkan juga masa depan, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Katakan amin. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Dengan kuasa-Nya. Ia mampu mengusir setan yang sudah merasuki jiwa dan pikiran orang-orang itu. Penuh masalah ketika itu. Kita harus percaya bahwa tidak ada pencobaan hidup yang melebihi batas kekuatan kita. Katakan amin. Karena kita memiliki Tuhan Yesus, semesta alam yang berdaulat di dunia dan di surga. Bapak Ibu Saudaraku, dan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, dan di kalimat terakhir di ayat yang kita bahas ini dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu Saudaraku, di sini ada janji yang telah Yesaya sampaikan dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Bahwa semua penderitaan dan juga kelemahan kita ya dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengambil semua penderitaan.
Tuhan Yesus yang mengambil semua beban hidup yang berat itu, digantikan dengan sebuah harapan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Katakan amin. Bahwa di dalam Tuhan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2023. Sebentar lagi kita akan tutup tahun. Besok kita sudah ada tahun yang baru. Ayo, hari ini kita mulai introspeksi diri kita. Kita mulai lihat, sanggup gak kita berkata bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong saya. Ya, ayo bangkitkan harapanmu. Kita harus melangkah. Lupakan yang lalu. Ayo kita jalan bergerak ke depan, maju ke depan. Di sana ada harapan. Tahun 2024 ada harapan. Tahun 2024 saudara, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, tidak pernah ditinggalkan sendirian. Katakan amin. Kita punya harapan. Tahun 2024 adalah tahun di mana kita yang percaya pada Tuhan Yesus, ada pertolongan, ada jalan keluar. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, hari ini hari terakhir di mana tema 2023 untuk Home Sisi adalah tahun di mana kita mencintai Tuhan. Tahun ini Tuhan melihat betapa engkau mencintai Dia, betapa engkau mengasihi Dia, dan Dia mengerti itu, Dia peduli itu, Dia tahu itu. Itu sudah lebih dari cukup. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, ayo mari kita terus berjalan dengan penuh pengharapan dan sukacita. Song-song tahun depan dengan harapan yang begitu luar biasa, dengan sukacita, pengharapan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang pasti menolong kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami banyak belajar bahwa Engkau Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, di akhir atau di penghujung tahun 2023 ini, kami menyerahkan hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kami tahu begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu banyak di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk hal itu. Saya mau katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan pasti masih menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, ampuni kami Tuhan, ketika melewati pergumulan-pergumulan hidup kami yang begitu berat. Kami mengasihani diri kami sendiri. Kami butuh perhatian dari orang lain. Sehingga ketika itu tidak didapatkan, Tuhan, justru kami stres. Justru Tuhan itu membuat kami terpuruk. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang menolong pada tepat pada waktu. Terima kasih, terima kasih. Menutup tahun ini Tuhan, biarlah kami punya iman bahwa iman, pengharapan, dan sukacita kami Tuhan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat bersama-sama menutup tahun 2023 ini. Terus mencintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu berkat. Tuhan Yesus memberkati.